apresiasi terselenggaranya acara seminar moderasi beragama ini lintas agama. Moderasi lintas agama ini bukan artinya kita menyatukan agama yang berbeda, tapi kita mendudukkan agama yang berbeda ini untuk saling mengenal, saling menyapa, dan tentunya kita harapkan terjadi komunikasi dan silaturahmi yang tidak terputus. Pada kesempatan sekarang, kenapa moderasi beragama ini harus kita gerakkan lagi, harus kita gelorakan lagi, harus kita semangati lagi? Karena sebagai bangsa dan negara kita butuh sebuah kepastian tentang komitmen kita atas keberagaman ini. Para pendiri bangsa kita sudah memikirkan juga ada 4 pilar yang menjadi dasar kita berbangsa dan negara. Pertama ada Pancasila, kedua ada Bhinneka Tunggal, ketiga ada NKRI, keempat ada Undang-Undang Dasar 45. Bangsa Indonesia adalah bangsa yang heterogen, terdiri dari berbagai macam agama, suku, ras, golongan, sehingga sangat penting untuk dilakukan pengelolaan keragaman ini, kemajmukan ini untuk menciptakan harmoni di dalam kehidupan masyarakat kita. Sejak tahun 2000 dengan Kongres Presiden Abdurrahman Wahid, umat Konghucu diakui sebagai agama yang sama menurut negara, sama setara dengan agama lainnya. Pendapat saya, masalah hukum ini adalah masalah terakhir. Apabila masalah-masalah komunikasi, masalah-masalah musyawarah untuk mufakat ini sudah tidak tercapai lagi, baru kita bisa melakukan pendekatan melalui pendekatan hukum, atau pendampingan hukum ini dimulai dari sejak awal, di mana masing-masing pendamping hukum dari kelompok yang bertikai A dan B ini sejak awal berkomunikasi dengan baik. Saya ingin tanya ke Bapak yang baju hijau ini apa Pak? Aqua. Yang Ibu bilang botol air, ini Aqua. Nah, terus ada lagi yang lain. Ini apa Pak yang di belakang? Air mineral. Ini yang disebut dengan perspektif. Bagaimana cara kita melihat sesuatu, cara pandang kita melihat sesuatu. Kita tidak mengenal salah benar. Di komunikasi itu ada perspektif. Nah, jadi bagaimana menjalin komunikasi yang baik antar umat beragama? Intinya adalah komunikasi saling menghargai. Kenapa Indonesia begitu beragam ini, yang agamanya berbeda, tapi kok adem-adem aja? Itu adalah nilai-nilai kebangsaan kita yang sudah tertanam itu semenjak Indonesia ini merdeka. Pancasila, dasar falsafah negara kita ini, inilah yang membentuk, inilah yang membangun moderasi beragama kita. Jadi bagaimana kita menghargai perbedaan, bagaimana kita juga harus meningkatkan pemahaman, dan juga bagaimana kita mempraktikkan nilai-nilai agama, dan juga adalah di Pancasila itu bagaimana kita berdialog. Kami di Konghucu juga di dalam ajaran kami Pancasila di 4 penjuru lautan semua bersaudara. Jadi kita tidak membedakan antara suku, agama, maupun ras. Karena asal usulnya kita ini ya kita tercipta tidak tahu apa yang terjadi, dan sekarang kita terjadi. Kita memang berbeda. Namun perbedaan bukanlah menjadi suatu permasalahan. Perbedaan kita harus kita ciptakan suatu kebersamaan. Sederhananya moderasi beragama itu bukan agamanya yang dimoderasi, tapi cara kita memandang gitu dalam ajaran. Jadi kalau ajaran agama itu secara umum bisa dibagi hanya 2. Ada ajaran yang universal, ada ajaran yang partikular. Kalau yang universal artinya semua agama mengajarkan untuk kebaikan, respek pada yang lain, itu yang universal. Itu yang sama. Yang partikular itu yang kalau dalam Islam bilang ubudiyah, yang ada dalam ibadah, ya kan? Itu ibadah, misalnya ada yang sholat, ada yang sepertinya ke gereja.
gereja, ada yang kalau sembahyangnya nyanyi gitu, itu masalah ibadah, peribadatan nggak perlu diganti-ganti. Nah seperti yang tadi Pak Wadi bilang, yang sama, yang universal itu nggak perlu dibeda-bedakan, tapi yang beda juga nggak perlu disama-samakan. Jadi kita nggak perlu ngatur orang lain harus gimana dia bersembahyang, bagaimana dia harus melakukan, dimaklumi. Nah kalau ada kedua pemahaman ini, maka insya Allah nanti layanan keagamaan ke semua agama juga jadi setara.